Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Ibu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ibu minta Tania untuk memimpin doanya, Nak. Baik, Bu. Baiklah, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Tania. Oke, Ibu absen dulu ya. Hamidah Rosifa. Hadir, Bu. Baik, Putri Puspita Dewi Sidauru. Hadir, Bu. Sylvia Kartika Ningsih. Hadir, Bu. Tania. Hadir, Bu. Oke, baik. Anak Ibu hadir semua ya ternyata. Apa kabarnya anak-anak semua? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Ya, nampak dari muka-mukanya sehat semua, makan kenyang, tidur juga. Jangan lupa ya, kalau kemana-mana harus pakai masker. Masih pandemi nih. Baik, Bu. Nah, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, alangkah baiknya kita menyanyi dulu yuk. Kita bakal nyanyi Garuda Pancasila. Pas sudah hafal semua ya. Oke, Ibu hitung 1, 2, 3. Nanti kita mulai menyanyinya. 1, 2, 3. Garuda Garuda Pancasila, akulah pejuangmu, patriot proklamasi, bersedia dan untuk Pancasila dasar negara, rakyat pribadi bangsaku. Ayo Ayo maju, ayo maju. Oke, baik. Sepertinya masih kurang semangat nih ya. Ibu mau kasih tepuk nih. Namanya tepuk the best. Nah, untuk tepuk ini, Ibu akan memperagakan dulu ya. Jadi, tepuknya itu adalah tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Bisa? Bisa semua, anak-anak Ibu? Bisa, Ibu. Oke, kita bareng-bareng ya, kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk the best. I am the best. Ayo. You are the best. You are the best. We are the best. I am the best. I am the You are best. the You best. are the We best. We are the best. Yes, yes. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sudah lebih semangat ya. Sebelum kita mulai pelajaran harus semangat. Harus semangat. Nggak boleh ngantuk. Hamidah, jangan ngantuk ya, Nak. Oke. Sebelum Ibu akan mengasih PPT Ibu, nge-share screen, sabar ya. Oke, baik. Pada hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak Ibu sekarang kan sudah kelas 6, nah kita akan mempelajari di tema 5, wirausaha, subtema 2, usaha di sekitarku, pembelajaran ketiga. Nah, itu ada di halaman, sebentar, di halaman 94 ya, Nak, pembelajaran 3. Di sini kita akan memperdalam tentang pembelajaran keterampilan menulis berbasis teori pemerolehan bahasa. Kita akan kaitkan dengan materi yang ada di tema 5. Oke. Pada materi bahasa Indonesia kali ini, kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu mencermati petunjuk dan isi teks, pendaftaran, kartu anggota, pengiriman uang melalui bank atau kantor pos, daftar riwayat hidup. Dan kemudian mengisi teks formulir pendaftaran, kartu anggota, pengiriman uang melalui bank atau kantor pos, daftar riwayat hidup, dan lain-lain sesuai pengisiannya.
Kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, dengan membaca petunjuk dan contoh teks, siswa mampu mengidentifikasi komponen tujuan dan manfaat teks formulir dalam kehidupan sehari-hari secara benar. Yang kedua yaitu dengan membaca petunjuk dan contoh teks, siswa mampu menyajikan hasil pengamatan tentang komponen, tujuan, manfaat teks formulir dalam kehidupan sehari-hari secara benar. Nah, sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari nih tentang daftar riwayat hidup. Nah, pasti masih pada ingat ya, nih Ibu ada pertanyaan tentang materi sebelumnya, kita mengulang kembali ingatan kita pembelajaran pada materi kemarin. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, yang masih ingat pengertian dari daftar riwayat hidup, ayo siapa? Saya, Bu. Ayo coba Tania, apa tuh pengertian dari daftar riwayat hidup? Nah, pengertian riwayat hidup itu atau sering disebut dengan kurikulum vitae. Vitae adalah dokumen yang terperinci menyoroti sejarah profesional dan akademik. Nah, di riwayat hidup ini memiliki CV, biasanya mencakup informasi, contohnya pengalaman kerja, prestasi, dan penghargaan beasiswa ataupun hibah yang Anda peroleh. Nah, khususnya proyek proposal penelitian serta publikasi pekerjaan Anda. Dengan kata lain, CV ini bisa diartikan sebagai dokumen yang memberikan gambaran tentang pengalaman seseorang dan kualifikasi lainnya, Bu. Wah, bagus sekali ya. Beri tepuk tangan untuk Tania yang masih mengingat nih pengertian dari daftar riwayat hidup. Sangat bagus ya. Oke, kemudian pertanyaan kedua. Tujuan dibuatnya daftar riwayat hidup itu apa ya? Ayo, siapa yang bisa? Yang masih ingat? Saya, Bu. Oke, baik Putri, silakan. Yang pertama untuk memberitahu atasan mengenai perincian pribadi, misalnya pendidikan, pengalaman kerja, keterampilan, dan minat. Yang kedua, untuk mendapatkan wawancara mengenai pekerjaan yang sudah dilamar. Kemudian yang ketiga, untuk menunjukkan bagaimana kita sudah memenuhi kriteria untuk pekerjaan yang dilamar. Kemudian yang keempat, untuk menunjukkan kualitas diri, serta meyakinkan atasan untuk mengundang kamu untuk wawancara. Oke, bagus sekali ya. Putri masih ingat juga, pintar sekali anak Ibu. Dan ini pertanyaan terakhir. Hal-hal apa yang perlu dicantumkan dalam daftar riwayat hidup atau ciri-ciri dari daftar riwayat hidup itu apa aja ya? Ayo, siapa nih yang masih ingat? Saya, Bu. Oke, Tania lagi ya. Ayo, nah, apa jawabannya? Nah, hal-hal yang perlu diketahui dan perlu dicantumkan dalam riwayat hidup itu yang dimana yang pertama itu kita harus memakai bahasa yang formal dan sesuai EYD atau ejaan yang disempurnakan. Nah, yang kedua itu berisi informasi diri yang sesuai dengan pekerjaan yang dilamar. Yang ketiga, memakai desain yang menarik namun tidak berlebihan. Yang terakhir, yang terpenting adalah rapi, Bu. Bagus sekali ya. Ternyata anak Ibu masih ingat nih pelajaran pada pertemuan sebelumnya. Nah, materi pada pertemuan sebelumnya itu masih sangat berkaitan dengan materi pada hari ini. Ibu sekarang akan memberi contoh nih, seperti yang sudah dijelaskan tadi, daftar riwayat hidup itu apa sih, tujuannya apa, dan ciri-cirinya, atau hal-hal yang perlu diperhatikan dalam daftar riwayat hidup. Nah, di sini ada contoh dari daftar riwayat hidup yang bisa anak-anak lihat? Bisa terlihat gambarnya? Bisa, Bu. Nah, kalian perhatikan ya, daftar riwayat hidup ada terdiri dari nama, dan sampai seterusnya. Kemudian itu data diri ya. Kemudian ada pendidikan formal, yaitu dari SD sampai dia kuliah. Kemudian ada pengalaman kerja, dan juga tanda tangan. Nah, kalian juga, Ibu akan memberitahu nih, petunjuk pengisian daftar riwayat hidup. Yang pertama itu adalah data diri, data pribadi. Cantumkan dalam data pribadi nama lengkap, alamat lengkap, kode pos, nomor telepon, jenis kelamin, tempat dan tanggal kelahiran, kewarganegaraan dan agama. Kemudian yang kedua yaitu bidang yang diminati. Tuliskan bidang yang kamu minati. Misalnya aku suka di bidang akademik, Bu, atau di bidang non akademik, ekstrakurikuler seperti itu. Kemudian yang ketiga, riwayat pendidikan. Nah, tuliskan riwayat pendidikan yang pernah kamu tempuh, misalnya dari taman kanak-kanak, terus SD, SMP, SMA, dan sekarang sampai kuliah. Dan insya Allah semoga anak-anak Ibu sampai
S3 ya, pasti harus ada yang harus ada yang sampai S3. Amin. Amin kan ya anak-anak? Amin. Kemudian yang keempat itu ekstrakurikuler dan kursus. Cantumkan ekstrakurikuler dan kursus yang pernah kamu ikuti. Misalnya kamu ikut kursus bahasa Inggris atau kursus pelajaran matematika dan lain-lain. Kemudian yang kelima kecakapan. Tuliskan kecakapan atau keterampilan lain yang kamu miliki. Dan yang keenam yaitu kesimpulan. Tuliskan di bagian kesimpulan sikap dan keterampilan yang menonjol dalam dirimu yang mendukung bidang yang kamu pilih. Nah, setelah kita mengetahui nih petunjuk pengisian daftar riwayat hidup dari 1 sampai 6 tersebut, sekarang Ibu minta anak-anak membuat daftar riwayat hidup pribadi. Nah, seperti yang kalian lihat pada tabel gambar ini, nah Ibu minta kalian menuliskan nih mengisi daftar riwayat hidup sesuai dengan pribadi kalian masing-masing. Nah, Ibu kasih waktu 5 menit aja ya, Nak, pasti sudah bisa. Gampang kok. Oke. Ibu tunggu ya, yang sudah langsung tunjuk tangan untuk membacakan daftar riwayat hidupnya. Sudah, Ibu. Oh, Putri sudah ya? Oh, cepat ya, Nak. Coba, Putri tunjukkan dulu ke kamera ke Ibu, biar Ibu juga tahu. Oke, itu ya daftar riwayat hidup yang Putri buat. Coba sekarang Putri bacakan daftar riwayat hidup yang telah Putri buat. Daftar riwayat hidup data pribadi, nama Putri Puspita Dewi Sidauruk, alamat Perumahan PT Pesut RT 09 RW 02, Desa Simpang Limo, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi, kode pos 36.361. Nomor telepon, belum punya nomor telepon, Bu, masih SD. Oh iya, ya. Jenis kelamin perempuan, tempat tanggal kelahiran Jambi 24 Oktober 2009, warga negara Indonesia, agama Kristen Protestan. Bidang yang diminati, saya berminat di pelajaran olahraga karena saya suka bermain-main dan suka pelajaran olahraga dapat membuat tubuh kita menjadi sehat. Riwayat pendidikan baru SD, Ibu. TK-nya TK? Belum pernah TK. Enggak TK, Bu, langsung SD. Oh iya, ya. Lanjutkan. Ekstrakurikuler itu mengikuti ekskul bola voli, Bu. Ya. Kecakapannya, saya bisa bermain permainan bola voli karena selain membuat tubuh sehat, permainan bola voli juga menyenangkan. Karena di dalam permainan bola voli itu ada 2 tim. Satu tim itu isinya 6 orang. Jadi, Bu, permainannya bersama-sama, rame-rame gitu, Bu. Lebih seru jadinya. Sudah cukup? Cukup, Bu. Wah, bagus sekali ya. Beri tepuk tangan dulu untuk Putri. Wah, sudah bagus dalam pengisian daftar riwayat hidupnya sudah lengkap. Cuman yang tadi ya nomor teleponnya belum punya karena masih SD, benar. Dan misalnya besok ini kalau ditanya nomor telepon, kalian bisa memberikan nomor telepon orang tua kalian ya. Pasti pada hafal dong nomor orang tua kalian. Kemudian tadi itu ya bidang yang diminati. Sudah bagus itu bidang yang diminati olahraga sangat bagus karena kita setiap orang itu harus mempunyai bidang yang diminati agar menunjang kemampuan kita. Seperti tadi olahraga memberikan kesehatan bagi kita, juga enggak bikin kita males. Harus gerak, apalagi sekarang masa pandemi ya, harus gerak, harus olahraga. Sepertinya sudah bagus sekali tadi daftar riwayat hidup dari Putri. Oke, selanjutnya siapa yang sudah? Saya, Bu. Oke, coba Tania bacakan. Tunjukkan dulu ke Ibu. Mana coba hasilnya? Oke, bagus. Sekarang dibacakan. Daftar yang pertama, nama Tania, alamat Semarap Kerinci, RT 2 Lorong Mata Air, Kabupaten Kerinci. Kode pos 37172. Nomor telepon, saya memakai nomor telepon orang tua saya, Bu. Bagus, bagus. Nomor teleponnya 082183012018. Jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Kotopata 10 Juni 2008. Warga negara Indonesia, agama Islam.
Nah, bidang yang diminati adalah saya berminat di bidang pembelajaran ilmu pengetahuan alam, karena pada pembelajaran ini karena dalam pembelajaran IPA itu banyak sekali materi mengenai materi alam, materi tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di sana materi IPA itu banyak sekali proses untuk menyelidiki di alam-alam sekitar dan juga memecahkan masalah dan membuat keputusan. Nah, riwayat pendidikan saya TK-nya tahun 2014, Bu. Ya. Masuk SD lagi tahun 2015. SD kelas 1, Bu. Nah, ekstrakurikuler dan kursus yang saya pilih yang pertama ekstrakurikulernya saya memilih renang dan bulu tangkis. Kalau kursus saya kursus bahasa Inggris, Bu. Oh, bagus. Nah, kecakapan atau keterampilan yang saya miliki itu, Bu, saya memilih renang dan bulu tangkis karena pada keterampilan ini saya bisa berenang dan juga bermain bulu tangkis. Sudah, Bu. Oke, sudah bagus juga ya. Ternyata Tania sudah lengkap, bahkan sudah mengisi nomor teleponnya dengan nomor telepon orang tua ya tadi ya. Sejauh ini sudah bagus, sudah jawaban yang diberikan pada data yang harus ditaruh di daftar riwayat dulu sudah lengkap, sudah bagus. Dan semoga besok mungkin di kelas yang selanjutnya, di kelas yang lebih tinggi, atau mungkin di SMP atau SMA di jenjang selanjutnya, kalian bisa mengisi daftar riwayat hidup dengan lebih baik lagi ya. Sekarang kalian sudah mengetahui dasar-dasarnya. Oke, setelah kalian membuat daftar riwayat hidup masing-masing, Ibu ingin memberikan PR nih, memberikan tugas ya untuk kalian di pertemuan selanjutnya, yaitu kan tadi kalian sudah buat daftar riwayat hidup pribadi, kalian tunjukkan kepada orang tua kalian dan meminta komentar dari mereka. Apakah data-data yang kalian isi itu sudah benar atau ada yang salah mungkin, atau juga nanti ada yang ingin ditambahkan dari orang tua kalian. Bisa? Bisa, Bu. Oke, itu ya, jangan lupa di pertemuan selanjutnya akan Ibu tagih tuh PR-nya, komentar dari orang tua kalian dari daftar riwayat hidup yang telah kalian buat. Sepertinya cukup ya, kalian sudah paham semua kan? Sudah, Ibu. Oke, nah Ibu akan memberikan kesimpulan pada pembelajaran materi Bahasa Indonesia, terutama materi daftar riwayat hidup. Jadi pada kesempatan kali ini kita sudah mempelajari daftar riwayat hidup itu apa, tujuannya tuh untuk apa, hal-hal yang penting atau ciri-ciri daftar riwayat hidup itu bagaimana, kemudian pengisian daftar riwayat hidup yang benar itu bagaimana, kalian sudah mempelajarinya semua. Semoga yang seperti Ibu katakan tadi, di jenjang selanjutnya kalian bisa lebih meningkatkan lagi dalam pengisiannya. Nah, mungkin itu saja pembelajaran pada hari ini. Apabila ada yang salah dalam perkataan Ibu atau kekurangan, Ibu mohon maaf ya. Dan juga untuk menutupnya, Ibu minta Putri untuk membacakan doa, nak, memimpin doa. Baiklah teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, itu saja ya pertemuan pada siang hari ini. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.